Nikah dan zina, teman-teman sekalian, perbedaannya hanya 5 menit saja. Yang saya masukkan 5 menit adalah kalimat akadnya. Kalimat akadnya. Zina, orang melampiaskan biologisnya dengan cara haram. Zina ini pasti dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran dan diakhiri dengan penyesalan. Dan dalam ilmu medis, ini nggak sehat. Biologis yang nggak sehat. Sementara nikah, dimulai dengan kegembiraan, ketentraman jiwa, diakhiri dengan kenikmatan. Dan ini puncak klimaksnya dari kebutuhan biologis. Kalau orang tenang melakukannya, jiwanya tenang, tidak ada kekhawatiran, maka dia akan maksimal melakukan biologis itu. Perbedaan dasar antara zina sama nikah yang pertama. Dan saya bilang tadi sekitar 5 menit saja. Orang yang berzina, pada saat pasangannya hamil, si perempuan hamil, dipastikan dua-duanya malu, keluarganya malu. Namanya rusak di masyarakat, dan anak yang lahir nggak jelas statusnya. Orang bilang biasa anak zina. Apa hukumnya anak zina ini? Nggak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. Walaupun dia pemilik spermanya, nggak boleh dinisbatkan kepada dia. Tidak ada hukum waris antara dia, si anak ini, sama pemilik sperma. Yang kalau orang di Indonesia masih mengatakan ayahnya. Kalau dalam agama bukan ayahnya nih. Dan kalau anaknya perempuan, si anak ini perempuan, tidak boleh sepemilik sperma jadi walinya. Nggak ada penisbatan nama, tidak ada warisan di antara mereka. Dan tidak boleh jadi wali kalau anak itu perempuan. Kalau nikah, selain kenikmatan tadi maksimal pada saat klimaks dalam biologis itu karena sangat tenang, gembira setelah akad nikah. Tidak ada orang nikah itu sedih. Menikah dengan kegembiraan, kalaupun dia nangis karena dia gembira. Sampai diistilahkan pernikahan itu menjadi raja dan ratu 1 hari, gitu kan. Pada hari pertama semua orang hormatin, semua orang junjung, semua orang doain, kegembiraan yang luar biasa. Pada saat istrinya hamil, jelas-jelas sama-sama pelampiasan biologis, zina biologis, nikah biologis. Cuma bedanya ini dilarang Allah, ini diperintahkan Allah. Kalau dia menikah, hamil istrinya, dua-duanya senang. Keluarganya senang. Namanya harum di masyarakat dan anak yang lahir jelas statusnya. Siapa ayahnya, ada hak waris, dan kalau anak perempuan bisa jadi walinya. Kalau begitu teman-teman sekalian, lalu kenapa banyak umat Islam yang masih memilih zina? Kenapa tidak nikah? Saya coba telusurin dulu sebelum saya masuk kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Ada 2 perkara utama kenapa zina menyebar. Kita bicara luar lingkup negara kita saja, Indonesia. Yang pertama, karena banyaknya masyarakat muslim Indonesia belum faham kalau pernikahan itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Sekali lagi, pernikahan tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya jadi sarjana dulu, punya perusahaan dulu, punya rumah sendiri dulu, punya mobil dulu. Itu nggak ada hubungannya sama syariat. Tidak ada hubungannya nikah sama prestasi dunia. Loh Ustaz, saya laki-laki, kalau saya mau nikah, saya nggak punya penghasilan, saya tidak punya kerja, pengangguran, saya mau beli makan apa istri saya? Nabi SAW menjamin dalam sebuah hadis, 3 golongan pasti Allah kasih rezeki. Pasti dikasih rezeki, kata Nabi. Yang pertama, mujahid yang berperang di jalan Allah. Pasti dikasih rezeki. Orang jihad tidak ada kerjaannya, tidak ada. Cuma tiap hari perang. Tapi subhanallah nggak pernah habis peluru yang dipakai, nggak makan, nggak ada mujahid mati kelaparan, nggak pernah ada sejarah mujahid mati kelaparan. Yang kedua, mukatib. Mukatib itu adalah hamba sahaya yang berkata kepada tuannya, saya mau bebas dari keterbudakan, boleh nggak? Kata tuannya, baik. Apa syaratnya, kata si budak? Lalu kata tuannya, kau bayar kepada saya 1 juta. Kata budak, boleh nggak saya cicil 100 ribu sampai 10 bulan, setiap bulan 100 ribu, supaya 10 bulan saya bebas dari keterbudakan. Kata tuannya, boleh, misalnya. Sepakatlah antara tuan sama budaknya ini. Dalam Islam ada hukum keterbudakan, didapat dari 2 sumber. Dari peperangan jihad, kalau terjadi perang antara muslimin sama orang kafir dan menang, maka semua personel yang ada di pasukan kafir menjadi budak muslimin. Dan hukumnya mereka dianjurkan untuk dibebasin, dididik, diajak masuk Islam,
diberikan makan, pakaian. Nabi SAW titip pesan untuk berbuat baik sama mereka. Dan budak ini bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kesalahan kita, namanya kafarah. Orang kalau berhubungan badan biologis siang hari Ramadan, maka hukumannya adalah membebaskan budak. Kalau tidak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak punya maka memberikan makan 60 orang miskin. Ini kan. Ada bebasan budak. Orang sumpah salah, palsu. Dia mengatakan saya bersumpah atas nama Allah, ternyata salah. Apa yang terjadi? Dia harus bayar dendanya, bebasin budak, ya. Berpuasa 3 hari berturut-turut, atau dia memberi makan 10 orang miskin. Jadi budak bisa dijadikan sebagai alat kafarah. Bisa juga menjadikan ibadah secara umum, karena dia bisa dijadikan sebagai ibadah secara umum. Dengan cara bebasin budak begitu saja. Dan bebasin budak bisa langsung mengatakan saya bebaskan kamu, atau mukatabah. Bagaimana caranya supaya budak tersebut menyicil pembayaran kepada tuannya supaya dia dibebasin. Ini kalau ada budak seperti ini, Allah janji akan berikan kepadanya rezeki. Dan yang ketiga, orang yang menikah untuk menjaga kesucian kehormatannya, pasti Allah kasih rezeki.